Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko di Gubuk IT. Pada video kali ini kita mau belajar tentang variabel dan konstanta dalam PHP. Untuk teman-teman yang baru mampir ke video ini, bisa dicoba untuk lihat dulu video sebelumnya, video tentang memulai untuk belajar PHP. Linknya saya taruh di deskripsi, bisa kalian lihat. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat kembali file index PHP yang di video sebelumnya, ini masih terakhir kali kita bikin daftar karyawan, dan di sini juga ada table. Nah, karena kita akan belajar variabel, kita kenalan dulu nih. Apa sih variabel? Variabel itu adalah kode program yang digunakan untuk menampung sebuah nilai dari sebuah data. Jadi variabel itu kayak ember. Teman-teman tahu ember kan? Ember dipakai untuk menampung sesuatu. Entah itu menampung air, menampung nasi. Contoh ya, kalau misalkan di berkat itu kan, dia kan kadang-kadang ada yang pakai ember kan. Nah, itu dia. Seperti itu. Ember bisa menampung apapun. Bisa kalian taruh beras, bisa kalian taruh nasi, bisa kalian taruh mie, air, apapun. Intinya menampung sesuatu. Sama dengan variabel. Variabel fungsinya adalah menampung sesuatu, menampung nilai ataupun menampung data. Penulisan dalam variabel PHP itu ada aturannya teman-teman, ada rules-nya. Apa aja sih rules-nya? Yang pertama, sebuah variabel harus diawali dengan tanda $. Ini harus teman-teman ingat ya, harus dihafalin di luar kepala tentang aturan penulisan variabel PHP ini. Sebuah variabel harus diawali dengan tanda $. Ini identifikasi bahwa kode ini adalah variabel, itu pakai tanda $. Yang kedua, setelah tanda $, karakter pertama setelahnya harus berupa huruf atau underscore. Jadi kalau teman-teman bikin $, terus langsung pakai angka, itu nggak bisa. Harus berupa huruf atau underscore. Yang ketiga, karakter kedua dan seterusnya bisa berupa huruf, angka, atau underscore. Angka bisa kalian pakai di karakter kedua. Kayak contoh A1 gitu. Itu boleh teman-teman. Cuman kalau 1 dulu baru A itu nggak boleh. Karena tadi yang di rules kedua, setelah tanda $, karakter pertama setelahnya harus berupa huruf atau underscore. Itu rules yang kedua tadi. Kita lanjut, rules keempat. Nama variabel bersifat case sensitive. Apa itu case sensitive? Huruf kecil dan huruf besar itu dianggap berbeda. Jadi kalau kalian nulis camel, C-nya gede dan C-nya kecil, itu beda. Dianggap dua variabel yang berbeda. Oke, lanjut yang kelima. Untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel, PHP menggunakan karakter sama dengan. Nah, jadi setelah nama variabelnya atau nama penampungnya, cara mengisi penampungnya kita harus memberikan sama dengan dulu, baru nanti isinya. Gitu ya teman-teman, paham ya? Yang terakhir, variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Artinya bisa kalian langsung pakai tanpa dideklarasi, tinggal kalian tulis sesuai aturannya. Oke, kita langsung coba aja ya teman-teman. Nah, ini daftar karyawan, tabelnya kita mau hapus dulu biar kelihatan. Ini kita namain belajar variabel. Nah, tadi kita harus buka dulu tag PHP-nya. Ini wajib ya teman-teman. Tadi, variabel harus diawali dengan $. Ini ya teman-teman, $. Lalu kita isi namanya, nama variabelnya. Contoh, nama underscore karyawan. Ini nggak menyalahi aturan ya, karena kita memakai huruf setelah karakter pertama atau setelah $,
Kalau kalian tulis 1 di sini, ini nggak bakalan mau, ada error. Nah, ada merah-merahnya. Jadi nggak bakalan bisa. Karakter pertama harus berupa huruf atau underscore. Ini nama karyawan. Nah, setelah nama variabelnya kita isi value-nya atau kita isi nilainya. Nama penampungnya nama karyawan. Isinya Agus Hartono, contoh, titik koma. Nah, setelah itu, terus nanti ketika kita mau menampilkan Agus Hartono ini, kita nggak perlu manggil Agus Hartono-nya. Kita panggil nama penampungnya. Oke, teman-teman. Kayak kalian mau ngambil air, airnya udah di dalam ember nih. Ya, kalian nggak usah ambil airnya, tapi ambil embernya gitu ya, teman-teman. Tinggal kalian echo nama karyawan, titik koma. Kalau kita refresh, nah maka akan tampil Agus Hartono. Ini variabel ya, teman-teman. Nah, contoh kita mau buat lagi, jangan huruf deh, kita coba pakai angka. Variabel nama karyawan isinya 10. Ketika kita echo nama karyawan, kita refresh, isinya 10. Nah, jadi nama variabelnya apa, itu nggak menentukan nilai. Nama variabel bebas, terserah, asalkan tadi nggak melanggar aturan dari penulisan variabel dalam PHP. Nah, kita mau buat contoh lagi nih. Kita mau ngitung. Contoh, A sama dengan 5. Ini kita rapihin dulu. Taruh bawah, A sama dengan 5. B sama dengan 7. Nah, ini kan masih echo nama karyawan nih, walaupun nggak ada error. Kalau kita refresh, ada error nih di sini, tapi di kode editornya nggak ada error ya, nggak kelihatan errornya. Ini kenapa error? Karena variabel nama karyawan itu nggak ada ya, teman-teman. Udah kita hapus tadi, notice undefined variabel nama karyawan. Ini artinya variabel nama karyawan itu nggak ada. Apa yang mau ditampilin gitu kan? Itu pesan errornya. Jadi kita ganti echo ini jadi A, karena variabel A itu ada di atas, sedangkan variabel nama karyawan nggak ada. Ini kalau kita simpen, terus kita refresh, dia muncul 5. Kita muncul 5. Nah, di dalam variabel kalian bisa ngolah nih, teman-teman. Contoh, ini kan ada A isinya 5, B isinya 7. Nah, kalau kita mau jumlahin, tinggal kalian bikin variabel baru. Hasil gitu ya. Hasil A tambah B. Itu ya, teman. Fungsinya variabel nih, salah satu fungsi variabel bisa kalian pakai, bisa kalian proses datanya di dalam variabel. A tambah B disimpan di variabel hasil. Jadi ketika kita tampilkan echo hasil, maka akan tampil 12. Bener ya, teman-teman? 7 ditambah 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Gimana kalau misalkan kita kurangin? Nah, maka hasilnya muncul min 2. 5 dikurang 7, min 2. Bener ya, teman-teman? Nah, seperti itu, teman-teman, tentang variabel. Selanjutnya, kita belajar tentang konstanta. Konstanta itu adalah penyimpanan, sama juga dengan variabel, yang berisi data atau nilai sesuatu atau suatu nilai yang nilainya bersifat tetap atau tidak bisa diubah. Nanti kita bareng-bareng setelah ini ya, setelah kita coba jabarin aturan penulisan konstanta, kita coba lihat cara bikin konstanta dan juga perbedaan antara variabel dan konstanta. Oke, teman-teman. Untuk aturan penulisan konstanta PHP itu yang pertama, konstanta dibuat menggunakan keyword const atau dengan fungsi define. Ada 2 cara ya, teman-teman. Kalau variabel tadi, dia tinggal pakai $.
Kalau konstanta bisa dibuat menggunakan const atau define. Yang kedua, karakter pertama untuk sebuah konstanta harus diawali dengan huruf atau underscore. Nah, ini sama ya tipenya. Sama aturannya kayak variabel tadi. Yang ketiga, karakter kedua dan seterusnya bisa berupa huruf, angka, atau underscore. Ini sama juga ya teman-teman kayak variabel tadi. Yang keempat, nama konstanta bersifat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda. Ini tadi udah kita jabarin juga di variabel case sensitif itu apa. Sama juga ya teman-teman. Yang terakhir, setelah dibuat, nilai di dalam konstanta tidak bisa dirubah. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara variabel dan konstanta. Kita coba bikin satu konstanta ya teman-teman. Seperti tadi, ini kita hapus dulu. Cara menulis konstanta harus diawali dengan const. Const, katakanlah nama karyawan sama dengan Agus Hartono. Nah, kalau kita refresh, ini belum tampil apa-apa ya buat teman-teman. Kita juga harus panggil, sama kayak variabel tadi. Kita harus panggil si konstanta ini, nama karyawan. Nah, di sini juga beda ya teman-teman cara manggilnya. Kalau tadi kita manggil variabel harus pakai $, kalau di konstanta kita tinggal manggil nama konstantanya, nama karyawan yang ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal langsung echo nama karyawan, titik koma. Ini kita Ctrl S, refresh. Nah, maka akan muncul ya. Jadi agak sedikit berbeda cara manggilnya sama yang variabel tadi. Nah, yang kedua, tadi cara menulis konstanta bisa pakai const, bisa pakai apa? Bisa pakai define. Nah, kita coba pakai yang define. Define. Nah, namanya apa nih? Yang kalau tadi kan ada nama variabel, nama konstanta. Nah, ini nama key-nya kita mau bikin jadi apa? Contoh tadi nama karyawan. Jangan nama karyawan deh, biar nggak kembar ya. Kota deh, kota. Terus di sini yang koma petik Jakarta. Nah, define yang pertama kota, terus Jakarta. Cara manggilnya gampang teman-teman, sama kayak yang nama karyawan ini. Tinggal kalian echo kota, save, balik, refresh. Nah, maka akan muncul ya teman-teman. Sebenarnya sama aja cara manggilnya, tanpa ada $. Beda sama variabel ya teman-teman. Nah, bedanya apa? Konstanta dan variabel. Nah, ini saya contohin di sini. Ini yang pertama tadi cara manggilnya beda ya teman-teman ya. Echo kalau variabel pakai $, kalau konstanta tinggal langsung namanya aja langsung kalian panggil di sini tanpa $. Nah, ya, coba kita bikin variabel di atas tes 1 ya. Nah, untuk konstantanya ini kita hapus dulu, kita pakai 1 aja ya, karena konstanta, const atau define itu sama aja ya teman-teman. Cuman kita coba mau praktekin yang konstanta aja deh. Ini kita bikin namanya check. Jadi variabel kita pakai nama tes, konstanta kita pakai nama check. Oke ya. Nah, ini kita ubah jadi tes. Nah, udah munculnya 1 ya. Nah, kita kasih di sini titik BR ya, supaya nanti hasil dari konstanta itu turun ke bawah. BR ini struktur HTML ya teman-teman. Struktur HTML kita masukin dalam PHP. Ini bisa ya teman-teman.
Jadi nanti kalau kita echo check juga, maaf ini nggak ada dolarnya ya, karena ini konstanta yang kita panggil. Nah, dia akan ke bawah. Kalau nggak ada BR-nya, dia akan gabung jadi satu. Itu bedanya kalau tambahin BR ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini kita bikin variabel test lagi nih. Kira-kira yang muncul, ini kan variabel test ada 2 nih teman-teman ya. Yang pertama nilainya 1, yang kedua nilainya 2. Nah, ketika kita panggil variabel test, yang muncul adalah nomor 2. Nah, kenapa? Karena variabel nilainya itu bisa berubah. Ketika dia udah ngisi nih, variabel test isinya 1, ternyata di sini diubah ada variabel test juga. Maka dia akan nimpa nilai yang sebelumnya. Nimpa nilai yang sebelumnya. Beda dengan konstanta. Ini kalau kita bikin satu lagi, cons check Suparman. Nah, dia nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa nilainya sama. Dia pasti error. Nah, konstanta already defined. Konstanta udah ada yang make. Jadi kamu nggak bisa bikin lagi gitu. Beda dengan variabel yang tadi. Nah, itu dia bedanya teman-teman. Oke, cukup untuk video kali ini. Jika kalian ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Ataupun kalian mau request, juga bisa di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, supaya kita bisa belajar bareng di sini. Oke, terima kasih.